fakhidin wa asli fakhidin lan poe pupu wa asli fakhidin lan poe pupu walam si saghiratin lan jempok ing lare wadon alit walam si saghiratin lan jempok ing lare wadon wa amrodalan amrod wa abrosolan wong kang belang wa yahudiin lan yahudi wa min nahwi fasdin lan saking arai cantuk wa nadharin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat walau ila mahramin senajan anane nadhar iku maring mahram wa talaffuzin lan ngelafatake bimaksiatin kelawan maksiat wa ghadabin lan muring marah wa hamli mayyitin lan nggawa ing wong kang mati wa masihilan jempok ing mayit wa qassi dzufrin lan ngetok ing kuku wa syaribin lan brengos wa hal qira'sihi lan nyukur ing rambute syahas wa kharajalan kejaba bi adamian kelawan dawu adami apa farjul bahimati idla yustaha krana ora den syahwati apa farjul bahimah idla yustaha krana ora den syahwati apa farjul bahimah ai laisa min sya'nihi annahu yustaha ya Mas ya to ya ana sing yustaha wong yastahi ya enek wa min samma lan krana arai ikilah kaunuhu la yustaha ilaihi maring farjul bahimah masune wau nyekele wau bibatni nah niki takluk keteng masu wau waduh masu bibatni kafin kelawan batine epek-epek bibatni kafin kelawan batine epek-epek liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu man massa zakaron falyatawaddo man utawi sapa wonge iku massa jempok sapa man jempok farjahu ing farjine man wa fi riwayatan lan iku tetep ing dalem riwayat siji man massa zakaron utawi dawuh man massa zakaron maknane man utawi sapa wonge iku massa jempok sapa man jempok zakaron ing zakar falyatawaddo monggo becik wudu sapa man wa batnul kafi huwa batnur rahataini wa batnul asabi wa batnul kafi utawi batine epek-epek iku batine telapak tangan loro yaiku batine telapak tangan loro wa batnul asabi ilan batine pira-pira driji wal munharifu lan barang kang menggok ilaihi maring karone rohataini lan asobi aindan tibaqihima nalikane nelang kepake ing rohataini ma'ayasiri tahammulin sertane kedike metelake sedikit tekan dunar usil asobi ora pira-pira pucuke driji sakjane yo pira-pira pucuke pira-pira driji tapi jarene yaiku biyen yai Fuad lah ana lafaz jamak ketemu jamak sing dimaknani jamak perlu nih situ tok tadi gak perlu nih pira-pira pucuke pira-pira driji gak perlu lek sing jenenge pira-pira pucuke driji mesti drijine akeh wong sak driji pucuke situ jadi Fuad ngono ya manane ya dunar usil asabi ora pira-pira pucuke driji pira-pira driji asline wamalan barang baina akan tetep ing dalem antarane asabi wamalan barang baina akan tetep ing dalem antarane asabi wa harfil kafi lan pinggirane epek-epek wa harfil kafi lan pinggirane epek-epek wa rabi'u pun sak mangke
Melanjutkan keterangan kemarin, masalah nawakidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemarin dijelaskan jumlahnya ada 4. Yang pertama, hal yang membatalkan wudhu adalah tayakkunu khuruji syai'in min ahadi sabilayil mutawaddi. Yakin keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalannya orang yang punya wudhu. Jadi itu yang membatalkan wudhu. Sekarang wafaniha zawalu aklin ay tamyizin bisukrin au jununin au igma'in au naumin. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalu aklin, hilangnya akal. Sebenarnya akalnya nggak hilang, Pak. Kalau akal hilang, maka ditafsiri ay tamyizin. Yang hilang itu bukan akalnya, tapi tamyiznya. Tamyiz itu akalnya nggak fungsi. Lele tamyiz hilang kan nggak fungsi. Maka di wong turu, masya Allah. Kalau rokok nih dinyonyok nih ini nggak nyadar banyak dia. Sayo jadi wong turu. Artinya hilang akal itu hilang sifat tamyiznya. Jadi kesadaran akalnya itu yang hilang. Kalau akalnya tetap hilangnya akal. Hilangnya akal itu baik karena bisukrin, karena mabuk, ataupun au jununin, atau karena gila, au igma'in, atau karena ayan, epilepsi, terus pingsan. Orang tidur. Jadi selain tidur itu butuh rikil kias, pakai jalan kias. Turu hilang akalnya, berarti sing liyane masih podo-podo hilang akalnya masih gak turu ya berarti batal. Karena dalilnya memang faman nama fal yatawaddo. Barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu ketika bangun. Wa kharaja bi zawalil aql an nu'as wa awailu nashwatis sukar fala naqdu bihima. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal, hilangnya kesadaran secara utuh, itu yang membatalkan wudhu. Maka mengecualikan nu'as, sekedar ngantuk. Kalau ngantuk nggak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah an-naum atau zawalul akal, hilangnya akal. Kalau sekedar cuma ngantuk itu nggak membatalkan akal, nggak membatalkan wudhu. Wa awailu nashwatis sukar. Begitu juga permulaan munculnya mabuk. Raro sing tahu-tahu mabuk mesti ru. Awal-awal saya kan mendemil, Pak. Kok cara wong turu itu awalnya ngantuk. Kalau orang tidur itu awalnya ngantuk. Itu ngantuk itu belum 100% kesadarannya hilang. Maka itu nggak batalkan wudhu. Begitupun orang mabuk. Awal iluna suatis sukar. Awal-awal munculnya rasa mabuk itu falanak dobima. Itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian kama idza syakka hal nama au na'asa, sama halnya tidak membatalkan wudhu ketika seseorang itu ragu-ragu apakah dia itu tidur ataukah dia sekedar ngantuk. Karena ada iki ngono Pak ya, sak seliutan nanti jamak subuh komat mau turu ngantuk. Ketika seseorang itu mengalami keraguan apakah ini tadi ngantuk atau benar-benar tidur, maka sama, falanakdo, tidak hukumnya tidak batal. Lah tandanya ngantuk sama tidur itu apa? Wa min alamatin nu'as sama ukalamil hadirin wa illam yafham. Tandanya orang ngantuk, sing jenenge ngantuk itu salah satu tandanya adalah sama ukalamil hadirin wa illam yafham. Mampu mendengar ucapannya orang di sekeliling meskipun tidak paham. Kadang gue nyangkut ambil konjong semua ada ya. Ya. Kayak mabengnya Pak ya. Ya kerungu ngomongan ngomong apa ya kerungu itu gak paham. Kalau ngejak ngomong Faruk ngono. Ruk, ya apa ngene iki kerungu ya. Tapi gak nyantol. Itu namanya nu'as, ngantuk. Ngantuk itu wa min alamatin nu'as sama ukalabil hadirin wa illam yafham. Jadi mendengar ucapan orang-orang yang ada di sekeliling tapi tidak paham. Itu namanya ngantuk. Kok biasa sebagai subuh lho Mbak kok ora tahu ya. Sebagai subuh nih ya. Kan guru imam maca Fatihah nih ya. Hah? Tapi imamnya walau dolin yo kami no gak nyantol, gak konek utek. Utek gak konek tapi guru Fatihah itu. Dengar. Berarti itu tidur apa ngantuk? Gus ngantuk. Gak batal wudhunya enggak. Masih merem enggak batal. Karena kamu masih mendengar.
Yang namanya orang masih mendengar orang-orang di sekeliling mengucapkan apa itu namanya ngantuk meskipun nggak paham. Sore subuhan. Walau dolin, kah benar ada. Kok ngantuk balik? Khusnudzonku ngono. Lah dulu kan batal ya. Khusnudzonku ngantuk balik arek-arek ya. Makanya gak amin. Itu gak batal loh ya, karena hanya ngantuk. Tapi tidur itu membatalkan. Iya, jadi awak dewi itu kadang ya Pak yo. Bahkan jangankan kita mendengar. Awak dewi kadang mau Fatihah sembahyang itu di bawah alam sadar ya. Loh, Fatihah awak dewi kan sudah kepala ya. Paham ya? Kayak MP3 dipetek lho. Mlaku dhewe. Oh iya, Bro. Kayak nglakoni ngono dulu ya. Jadi Fatihah awak dewi kayak MP3 dipetek. Jadi begitu bismillah sampai malah dolin tutup dewi. Masih gak sadar tutup dewi gitu. Padahal saya jalan ini gak nyantol. Begitu mari walau dolin akhirnya mikir tuh. Aku baru baca Fatihah ada durung ya. Terus tutup pengen Fatihah itu. Karena apa? Karena memang betul-betul dalam kondisi itu tadi. Dalam kondisi wa illam yafhamu. Dalam kondisi tidak paham. Gak nyantol, gak konek utek. Tapi yo ngeroso. Baca Fatihah mau ngeroso. Tapi mbok tutup buka. Tutup endi Fatihah. Pokoknya itu namanya anwas, itu namanya ngantuk. Lah sejenenge turu, Pak. Turu, kayak ada apa, itu namanya tidur. Yes. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin mak'adahu ay alyaihi min maqarri. Wa ini stanada lima lauzala sakoto. Mestinya gak sakoto, la sakoto. Lauzala la sakoto. Tapi tidak membatalkan wudu. Karena hilangnya akal disebabkan naumi qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin mak'adahu ay alyaihi min maqarri, tidur dalam kondisi duduk, menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Tidak membatalkan wudhu, hilangnya akal disebabkan tidurnya orang yang duduk tapi menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Wa ini stanada lima lauzala lasakoto. Meskipun dia bersandar pada satu hal yang andai kata hal itu hilang, dia akan jatuh. Nanti anak wong turu ayo, lugu ini, cek, pokoknya plek-plek ini, turu. Kan kuat ya dilarang. Soalnya turu masih gak dan kuat. Cacam tak apa. Cek ini. Buka keren ono pringe balik. Cek kuat itu. Ceknya. Itu tidur dalam kondisi mumakkinin mak'adahu min maqarri, menetapkan pantatnya di tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudu. Meskipun dia itu istanada lima lauzala lasakoto. Meskipun dia bersandar pada hal yang andai kata hal itu hilang, maka dia akan jatuh. Sadar jaga. Lek sadarnya Gus batal tagak wudu. Kan ini andai kata temboknya hilang, dia akan jatuh. Berarti nggak dalam kondisi menetapkan pantat. Tetap itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang penting kata kuncinya mumakkinin mak'adahu min waqar. Apa harus duduk? Nah ini judulnya itu dikomentari Pak. Qaulu qa'idin dalam i'anahnya. Qala sinmem at-taqyidu bil qa'id alladzi zadahu qad yaridu alaihi annal qa'ima qad yakunu mumakkinan kama lawin tasaba wa farraja baina rijlaihi wa alsaqal mukhraja bi syai'in murtafi'in ila haddil mukhraj. Jadi gini, bahwa kata-kata qa'id, bahwa tidur yang tidak membatalkan itu adalah kasus duduk menetapkan pantat. Mestinya kata-kata duduk itu nggak menjadi qayyid. Karena kenyataannya orang berdiri pun bisa mumakkinan mak'adahu. Orang berdiri pun, jadi pola pikir gini lah. Orang itu kalau tidur, kenapa kok tidur itu membatalkan wudhu? Karena tidur itu menjadi madinah, menjadi satu kondisi yang menjadi dugaan kuat akan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudhu. Wong turu gak ngerti, silite ngawas gak ngawas gak ro. Paham ya? Jadi sebenarnya pola pikirnya, kenapa tidur itu kok pakai ada perbedaan? Oh, kalau tidur menetapkan pantat gak batal. Oh, ya. Karena sebenarnya tidur itu pola pikir membatalkan wudhunya karena menjadi madinah li khuruji syai'in. Menjadi satu hal yang sangat berpotensi keluarnya sesuatu. Wah, ya turu lho gak rungos, gak ngawas.
Lek cur kan ketara, Pak. Lek cur kan jelas tangi kan teles. Pemane pret, mati sampah jelas ketara lek. Tapi yang bermasalah itu ketika hanya angin yang keluar. Maka dari itu para ulama memposisikan bahwa tidur itu positif keluar angin. Maka tidur membatalkan wudu. Maka kalau ada kondisi tertentu di mana tidur itu nggak mungkin keluar angin pada saat tidur, maka itu nggak batalkan wudu. Seperti apa tidur? Nggak mungkin ngawas. Kuatnya nih, Pak. Karena tidur dalam kondisi ini tidak mungkin menjadi madinah li khuruji syai'in, menjadi satu hal yang di sana sangat mungkin keluarnya sesuatu, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kenyataannya, lek mek ngamane selet gak metu no ya gak kudu lungguh, Mbak ya. Masih ngadeg sikile lho benggang ini, cefnya ya. Gawane pring ya. Loh, ini jarene aneh ngono, Pak. Kenyataannya nggak harus qaid. Qaim pun bisa. Orang yang berdiri qad yakunu mumakkinan. Terkadang juga bisa mengamankan diri untuk tidak keluar sesuatu. Gimana caranya? Kama lawin tasobah, dia berdiri. Wa farraja baina rijlaihi. Kakinya dibenggangkan kan ini segini ya. Sep ini, sep. Wa alsaqa, mari dibenggang ini, sep lebokne apa? Yo. Kalau ini pring, yo. Kalau ini ojo pring, lek pring bolong. Kalau ini kayu sing rodok. Lek perlu gawe nang tukang kayu. Sing sekali pas ae bokongku. Ces. Itu ya batal. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Pokoknya kalau kondisinya itu kondisi-kondisi yang sangat bisa dipositifkan, tidak keluar angin ketika tidur, maka kondisi itu meskipun tidur tidak membatalkan wudu. Awih taba. Ini contoh lain. Awih taba walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafid. Atau enggak, dia enggak tidur, enggak duduk seperti ini. Tapi tidur dalam kondisi ihtaba. Ihtaba itu lungguh ason-ason. Nanti lungguh ason-ason. Kalau itu lungguh ason-ason. Lungguh ason-ason ini loh. Ini namanya lungguh ason-ason, namanya ihtiba. Makanya habaib-habaib biasanya lek lungguh, beneran ngerti? Beneran? Aku ngerti Fararu. Ngerti? Ya kayak sabuk itu, beneran. Kan akhirnya duduknya begini. Tapi nggak pakai tangan. Karena sudah dikunci sama sabuknya itu. Itu namanya habwa. Sabuknya itu loh, jadinya habwa. Karena kalau pakai itu duduknya jadinya ihtiba. Ihtiba itu dari lafaz habwa. Ihtaba itu bedanya kan nakis. Itu jadinya lungguh ason-ason. Boleh baca Indonesia Fararu. Boleh lungguh ini. Yes. Begitupun orang tidak batal wuduknya ketika dia duduk dalam kondisi seperti ini. Tapi ada catatannya, walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Antara pantatnya dan tempat duduknya itu gak ono awas. Lek lungguh ngene wong kuru kan yo ngawas, Pak. Tuh. Batal, Gus. Ya delok wonge. Hah? Presisi tak gak disori. Lek presisi gak ngawas gak batal. Tapi lek gak presisi ada tajafin baina maq'adihi wa maqarri, ada ruang yang longgar yang bisa berpotensi keluarnya angin. Kemana angin itu pipis, Pak. Maka ya membatalkan. Ngawasi angin kan yuk. Udah ya. Hah? Jadi gitu. Kudu simetris soalnya. Baru gak batal. Lek gak simetris gak batal dulu. Kurang lebih begitulah. Pada intinya praktek duduk bagaimanapun itu kata kuncinya satu. Aman enggak? Ketika kamu tidur dalam kondisi seperti itu, aman enggak? Kamu bisa mempositifkan aman enggak? Tidak keluar angin. Kalau positif aman enggak batal. Tapi kalau positif enggak aman, ada dugaan keluar angin maka batal. Intinya begitu. Pun wayan takidu wudu'u mumakkinan intaba ba'da zawali al-yatihi an maqarri. Hukumnya batal wuduknya orang yang duduk dalam kondisi menetapkan pantatnya, tapi dia terbangun setelah pantatnya bergeser dari tempat duduknya. Misalnya ya lunggu, keramik ini jadi lunggu. Ini cek turu. Begitu tangi, orang udah gesernya ini, oh batal positif. Berarti ketika kamu tidur itu ada gerak-gerik. Ya mungkin ini, mungkin doyong ini, gak enak, marah balik ini mana. Sehingga dalam kasus itu hukumnya membatalkan wudu. Karena apa? Karena sudah zawal. Karena sudah bergeser. Tapi saya bangun tetap begini, Gus. Tetap menetapkan pantat. Iya, tapi kan bergeser. Nah bergeser itu kamu nggak tahu prosesnya bagaimana.
Maka kalau sudah bergeser dari tempat duduk awalnya, maka itu membatalkan wudhu. Jadi lebih turun di spidol di sini. Geser agak. Ya, kalau agak suwe Gus turun nih Gus, ambil lunggu ya di spidol di sini. Gus kiranya geser para terus spidol. Lek gak geser berarti anteng. Cek cek wis. Nanggo terus anteng. Tapi lek sampai geser berarti geser. La wudhu usyakin hal kana mumakkinan aula aw hal zalat aliyatuhu qabla liyaqadati aw ba'da. Tapi tidak dihukumi batal wudhunya orang yang ragu-ragu apakah dia menetapkan pantatnya atau tidak. Itu mungkin teman tak gak yo. Itu gak batal. Begitupun tidak batal wudhunya orang yang yakin menetapkan pantatnya tapi kemudian mengalami keraguan apakah pantatnya ini bergeser sebelum dia bangun atau setelah dia bangun. Ini ya, ada turun. Ayo. Tangi. Marah. Loh. Iki mau geser keluarga kaget ini mau. Apa gesernya saat durunge tangi? Paham ya? Gesernya kita itu geser sebelum bangun atau geser setelah bangun. Kalau geser sebelum bangun kan berarti ada ketidaksadaran sebelum dia bangun sehingga bergeser, berarti batal. Tapi kalau gesernya setelah dia bangun berarti kan nggak batal. Ini juga sama, ketika hanya mengalami keraguan apakah geser sebelum bangun atau setelah bangun, maka hukumnya layan tadi, tidak batal. Wa tayakunur ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la asara lahu ila akhiri. Kemudian orang yang meyakini bahwa dia mimpi tapi dia tidak ingat kalau dia tidur, itu tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya itu dalam artian ya piye wong gak yakin turu. Mas Yoto yakin ngipi. Cara kasuse ngono ya memang ono sih. Wong ku yakin ngipi tapi gak yakin turu. Paham sih? Paham sih ya? Mula-mula aku cerita nang kancamu. Aku lu bari ngipi. Kapan ngipine? Aku lo gak ketok turu. Iya, gak turu aku. Dia gak ingat kalau dia tidur. Tapi dia yakin mimpi. Wa tayakunur ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la asara lahu. Yakin mimpi tapi tidak mengingat bahwa dia itu tidur, itu tidak ada dampak apa-apa. Ya, kadang kan ngosok cuek kok cerita ngipi. Kapan ya? Pas kapan ya? Gak turu perasaan aku. Mungkin gak ngipi. Tapi ngelamun-ngelamun kerasanya kayak ngipil di bawah alam sadar. Wa tayakunur ru'ya, pokoknya orang yang meyakini bahwa dirinya mimpi tapi dia tidak ingat kapan dia tidur, itu tidak ada dampak apa-apa. Pun kurang lebih begitulah. Yang jelas kesimpulannya begini, sebelum berpindah. Kesimpulannya, hal yang membatalkan wudhu yang kedua itu adalah hilangnya akal. Baik hilangnya akal itu karena mabuk atau hilangnya akal itu karena pingsan, karena lain-lain lah, karena gila, karena tidur. Cuma ada satu kasus, yaitu kasus tidur, yang itu nanti tidak membatalkan wudhu. Kapan? Ketika tidur itu dalam kondisi yang sangat bisa dipositifkan keamanannya, tidak akan keluar sesuatu pada saat dia tidur. Maka itu nggak membatalkan wudhu. Oke? Wasalisuha, sekarang yang ketiga. Yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah massu farji adamin au mahalli qat'ihi. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluannya anak Adam. Menyentuh kemaluannya anak Adam. Menyentuh kemaluannya anak Adam. Atau bukan menyentuh kemaluannya, tapi mahalli qat'i. Menyentuh area yang diputus dari kemaluan. Sing sunat lho, Mbak. Pinggir-pinggir itu, sing biyen tau dijahit, menyegang itu juga batal. Pokok memegang kemaluan anak Adam atau memegang mahallu qat'i, tempat atau area yang dulu dikhitan, dipotong, itu juga membatalkan. Lek kasusnya dikhitan itu saja ini gak qat'u. Lek qat'u kasusnya memang benar-benar dipotong. Paham sih benar-benar dipotong. Misalnya ono wong memang kemaluannya terputus, maka area yang terpotong dari kemaluan itu juga sama ketika disentuh membatalkan wudhu. Walau limayyitin,
meskipun kemaluan itu milik orang yang sudah mati. Mudin itu jadi mudin misalnya ya. Nang ini jadi mudin ngedusi wong. Lanang, padha lanange. Kan menyentuh laki-laki enggak membatalkan wudu, Pak. Tapi kok nyampe sampai nyekel alhamdulillah barang. Batal lah gak, Gus? Batal. Tapi ini orang kan sudah mati, batal. Menyentuh kemaluan anak Adam meskipun dia sudah mati itu hukumnya membatalkan wudu. Ausaghirin ataupun miliknya anak kecil. Kadang baru duitnya anak kecil ya. Nama masjid ini ya. Nama masjid itu anak kecil tambung. Ojo nambung. Tak selesai lo manukmu jadi baru. Tak selesai lo manukmu jadi. Gak jawab gak. Tahu mana ada itu bambu. Kene. Selentik tapi jangan ini kan gak batal, Pak. Karena pakai luar ini. Ini. Kenaan Bapak ya? Ini batal apa enggak, Gus? Batal. Benar cilik aja, Gus. Masuk batal. Perasaan kalau menyentuh lawan jenis itu kalau masih kecil tidak. Itu kan kalau lawan jenis. Menyentuh lawan jenis itu kalau masih kecil nggak batal. Tapi kalau menyentuh manuk itu meskipun anak kecil batal lah ini ya. Bedo. Cuma dapat nih, temenan logika ngono. Wong menyentuh anak kecil kalau dia itu masih kecil meskipun lawan jenis lu nggak batal. Mosok nyekel kemaluan anak cilik ngono batal siji. Mergo kemaluan itu beda dengan lawan jenis. Kalau lawan jenis kan membatalkannya kalau lawan jenis. Lek podo jenis kan nggak batal. Kalau kemaluan kan nggak begitu, Pak. Lawan jenis sama jenis kan batal. Masih cilik. Ya? Wong sing cilik kemaluan cilik podo batal kabeh. Pokoknya nyekel kemaluan itu jelas batal. Memegang kemaluan itu membatalkan. Kubulan kanal farju au duburan. Baik yang disentuh itu adalah kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Muttasilan au maktuan. Masih nempel atau sudah terputus. Nemu. Ya, Ruk. Nemu. Loh, misale nemu. Ana wong di apa jenenge kuwi? Mutilasi. Ya. Ada orang dimutilasi. Orang Faruk nemu bagian alhamdulillah ya. Tuh, tak sopo iki. Batal atau enggak wudunya batal. Tapi kan tuh sudah terputus. Iya. Maktu'an au muttasilan yang taqidu bil wudu. Ataupun terputus ataupun nyambung itu membatalkan wudu. Illa ma quti'a fil khitan. Kecuali apa yang dipotong ketika khitan. Apa yang dipotong ketika khitan? Ngerti khitan, Ruk? Apa? Loh, khitan kok ngoten niku? Ngerti khitan ora? Sunat. Oh, khitan bae karo. Apa pada khitan ta durung? Wis hari ya. Illa ma quti'a fil khitan. Kecuali apa yang dipotong ketika khitan. Kalau yang dipotong ketika khitan itu enggak batalkan wudu. Kalau dokter ya, dokter sunat ya, dokter khitan dicekel pucukane ngene ya, strip ser di laser ya. Ambil sunate calak apa laser? Karo calak ta laser gae ling. Lho. Sunate durung lahir paling ya. Oh. Di laser. Sret di laser. Setelah di laser diwadahi. Ya, ditekek ini. Itu kalau disentuh, potongannya khitan itu kalau disentuh, itu nggak membatalkan. Katanya, kalau kemaluan itu meskipun terputus membatalkan. Iya, kemaluan meskipun terputus membatalkan wudu. Tapi makuti afil khitan nggak membatalkan. Illa makuti afil khitan. Apa yang dipotong ketika khitan itu nggak membatalkan wudu. Mergo kuwi koyo barang liya, paham mesti ya? Karena itu seakan-akan bukan zakar, bukan kemaluan. Buktinya apa? Wajib dihilangkan. Koyok kan duduk, buktinya wajib hilang. Iku ngono cara ngono kreseki. Wadah iku sampele ya dong. Duduk barang. Warna itu minat dubur multaqal manfadi. Yang membatalkan wudu, lek zakar kan seru kabeh lah. Kalau zakar itu yang membatalkan ya tentu mek batangnya tok, ya. Kalau dari kemaluannya laki-laki yang membatalkan wudu itu cuma batangnya saja, selainnya nggak membatalkan wudu. Batangnya saja. Rambutnya enggak, testisnya enggak, semuanya tidak ada yang membatalkan. Yang membatalkan cuma batangnya saja. Tapi kalau kemaluan belakang dubur itu yang membatalkan ketika disentuh itu adalah multaqal manfas, titik temunya lingkaran. Kowe ngerti sing tum-tum ya? Delok petik ngedok ngerti ya? Sing tum-tum iku lho. Nah, iku lek cekel batal. Lek cekel bokong enggak batal. Paham?
Terus kalau pari adus itu kadang bokongnya gatel. Pari wudu bokongnya gatel tak garuk. Batal tak gak wudu enggak batal. Yang membatalkan dari dubur, dari kemaluan belakang itu adalah multaqal manfat. Lingkarannya itu. Titik temunya itu. Nah itu yang membatalkan. Kalau selain itu enggak membatalkan. Wa min kubulil mar'ati multaqa syufraiha alal manfadi lama wara'au maka mahalli khitaniha. Kalau kemaluan wanita itu yang membatalkan adalah multaqa syufraiha, titik temunya dua bibir kemaluan wanita. Wis iki ditulis tok ae, Ruk. Kan gak ngerti cek teori tok ya. Tadi ditulis tok ae, padha raru nih ya. Apa mau Ruk yang membatalkan dari kemaluan wanita? Titik temu dua bibir kemaluan wanita. Wis. Lama wara'auma. Tidak membatalkan wudu. Ma wara'auma. Apa yang selain itu? Kalau selain itu enggak membatalkan wudu. Contoh kamahalli khitaniha. Contoh menyentuh tempat khitannya wanita. Aku yo ora ro sing dikhitan apane ora ro. Baru ngene. Wajah ngene. Ono lho. Wong wedok ku khitan lho. Ya Allah, Faruk. Wong wedok ku khitan. Kan ora dong. Lho. Dikandani. Wong wedok ku khitan, Mbah. Anggapmu sing khitan lanang tok ngono ta. Wedok yo sunat, gak lanang tok. Tapi gak semua kalau wanita itu. Ada yang sunat, ada yang enggak. Tidak wong lanang sunat kabeh. Yang wedok gak kabeh sunat. Tapi ada titik. Kalau di khitan itu apanya yang di khitan itu ada. Lah, mahallu khitanil mar'ah, tempat khitannya wanita itu tidak menjadi hal yang membatalkan wudu ketika disentuh. Yang membatalkan wudu itu multaqa syufraiha. Titik temunya dua bibir wanita, dua bibir kemaluan wanita. Selain itu tidak membatalkan. Tapi meskipun nggak membatalkan, kan wis ya, paham ya? Yang membatalkan wudu batangnya kemaluan laki-laki. Kemudian lingkaran dubur. Kemudian titik temu dua bibir kemaluan wanita. Selain itu nggak membatalkan. Tapi meskipun nggak membatalkan, yundabu al-wudu min masyi nahwil ana. Hukumnya sunnah berwudu ketika habis menyentuh al-ana. Al-ana itu wulu kempung. Ngerti wulu kempung, Ruk? Karo wulu kempung. Wulu kempung itu bulu kemaluan jenis wulu kempung. Kamu misalkan ya menyentuh rambut kemaluan kamu, itu batal nggak wudunya? Batal apa enggak? Nggak batal kan? Karena itu bukan batangnya, nggak batal sehingga bulu kemaluan itu kalau disentuh nggak batal. Tapi meskipun nggak batal, sunnah wudu. Kalau kena rambut itu batal, ya. Tapi sunnahnya wudu. Wa batinil aliyah. Begitu juga menyentuh area dalamnya pantat. Bokong kan ono sing dobong ini, ono sing nemplek ini, Pak. Tes ya. Sing nemplek itu jadinya batinul aliyah. Area dalamnya pantat. Itu kalau disentuh nggak batal wudunya. Wong itu bukan lingkarannya, tapi sunnah untuk wudu. Sunnah untuk wudu. Wal unsayaini, begitu juga sunnah untuk wudu karena menyentuh al unsayaini. Perinsilan loro. Ngerti perinsilan, Ruk? Karo mana? Testis. Ngerti testis? Tester. Ngerti testis? Iya. Ketika menyentuh dua telur testis itu, perinsilan jenenge. Itu wudunya nggak batal, tapi sunnah wudu. Sunnah wudu. Wa sya'rin nabata fauqa zakarin. Begitu juga tidak membatalkan wudu karena menyentuh rambut yang tumbuh di atas kemaluan laki-laki. Jadi rambut itu kan ono rambut sing tumbuh di atasnya, ada yang di atasnya. Baru bingung. Apa bedanya di atasnya mau beda iki? Loh, bingung gue. Loh dibalik. Mau kan ono al-anah Pak yo. Al-anah itu wulu kempung makna Jawa. Wulu kempung itu yang ada di atasnya. Jadi ini kemaluan kamu ini di atasnya ini. Itu namanya al-anah. Kalau yang ini sya'rin nabata fauqa zakarin. Ini rambut yang tumbuh di zakarnya. Begini-gini. Itu ketika di situ juga nggak batal. Rambutnya loh ya. Kalau yang di situ kemaluannya batal. Kalau yang di situ rambutnya nggak batal. Tapi sunnah sama. Kemudian wa asli fakhidin. Begitu juga menyentuh ujungnya paha. Poke pupu. Ya. Ikan pupu, mepok. Itu kalau di situ nggak membatalkan wudu, tapi sunnah wudu. Kalau menyentuh disunnahkan untuk wudu. Memang nggak membatalkan, tapi kalau menyentuh sunnah wudu. Walam si saghiratin. Begitu juga sunnah untuk wudu ketika menyentuh wanita meskipun anak-anak. Karena kalau wanita itu masih kecil, disentuh kan nggak batal wudunya. Tapi sunnah wudu. Sunnah wudu. Meskipun nggak membatalkan, tapi sunnah wudu. Wa amroda. Begitu juga menyentuh amrod. Kamu tahu amrod, Ruk? Ngerti amrod? Amrod itu wong lanang tapi ganteng.
Gantengnya kebacut dadi ayu. Paham? Ya, arek lanang ganteng, lek ganteng biasa. Ini gantengnya kebacut sampai ayu jadi amrot. Itu kalau disentuh juga nggak membatalkan wudhu padha lanangi, tapi sunnah wudhu, gitu ya. Wa abroso, begitu juga menyentuh abros. Abros itu orang yang punya penyakit belang. Kalau habis menyentuh dia sunnah wudhu. Wa yahudien, menyentuh orang Yahudi juga sunnah wudhu. Wa min nahwi fastin, begitu juga setelah cantuk sunnah untuk wudhu. Wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin. Gus, misalkan kemarin waktu Allah yang bilang tau ini nyekel, tapi syahwat batal tak wudhu, kan jelas gak batal loh. Ada wanita, azan gue ya. Ada wanita, wayu, kamu lihat, kamu syahwat, nggak pegang, wudhunya nggak batal, tapi sunnah untuk wudhu. Meskipun nggak batal, sunnah untuk wudhu. Ketika melihat wanita, melihat apapun, meskipun nggak pegang, nggak menyentuh, tapi kalau melihatnya dengan syahwat, itu hukumnya sunnah wudhu. Walau ila mahram, meskipun yang dilihat mahramnya. Adi dewe tapi awayu, delok syahwat, wudhu batal Gus. Lek gak jempol ya gak batal, jempol ya gak batal, wong mahram. Tapi sunnah wudhu. Oke, pun lanjut besok ila akhirullah alaihi